Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di sini aku mau share progres pembelajaran aku di dalam kelas Bayyinah di Bayyinah program Dream Program yang diselenggarakan oleh Ustadz Noman Ali Khan bagi para pelajar yang sudah menyelesaikan tahapan Nahwu dan Shorf dan sudah menyelesaikan juga tahapan progress reading mereka. Jadi di sini kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, pembelajaran yang lebih lanjut di kelas bahasa Arab. Jadi aku langsung masuk aja ke pembelajaran sebelumnya yang terakhir kita udah sampai di sana. Oke, jadi kita terakhir sampai di sini ya. Min muqabalati tahaddil Quran. Jadi pertama seperti biasa aku menerjemahkan, kemudian aku mengi'rab kemudian menerjemahkan. Oke, jadi langsung ke i'rabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minas sabiti annal Qur'anal Karima kana ya'khudhuhum biraw'ati bayanihi wa annahum la yamlikuna anfusahum an sama'ihi. Oke, jadi sampai sini dulu. Wa minas sabit an. Jadi ini adalah satu kesatuan. Jadi seperti tadi yang atau sebelumnya ya, yang aku bilang kalau ada ditandain merah gini, ini adalah frase yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab. Jadi kalau misalnya kita terjemahin secara harfiah, artinya itu dan dari yang ditekankan bahwa. Tapi kalau misalnya kita terjemahkan secara umum penggunaannya di bahasa Indonesia, kita bisa katakan penerjemahannya adalah merupakan fakta. Jadi merupakan suatu hal yang ditekankan, artinya sudah jadi hal yang nggak diragukan lagi gitu. Kita singkat aja, merupakan fakta. Adapun ini adalah jar majrur, kemudian an di sini untuk membuat um, apa namanya anna ini untuk menjadikan isim menjadi nasab gitu. Annal Qur'anal Karimah. Dan ini juga berfungsi untuk menunjukkan bahwa keseluruhan kalimat biasanya bagian dari misalnya mubtada gitu, atau menjadi bagian dari khobar, bagian dari maf'ul bih dan segala macam. Jadi anna ini fungsinya kayak gitu. Dia menjadikan jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah menjadi satu bentuk i'rab yang kalau kita biasanya pakai di bahasa Indonesia itu fi mahalli rafa atau fi mahalli nasab, fi mahalli jar dan segala macam kayak gitu. Oke, adapun di sini annal Qur'anal Karim kana ya'khudhuhum bi rawati bayanihi, semuanya ini merupakan mubtada ya. Jadi yang merupakan fakta, apa fakta tersebut adalah Al-Qur'an Al-Karim kana ya'khudhuhum bi rawati bayani. Kemudian kita masuk ke dalamnya, annal Qur'an Al-Karim adalah mubtada. Jadi di dalam mubtada keseluruhan di sini ada mubtada tersendiri kayak gitu ya. Annal Qur'an Al-Karim adalah mubtada. Anna sendiri harf nasab, Al-Qur'an Al-Karim mausuf sifah yang merupakan isim anna. Anna Al-Qur'an Al-Karim, kemudian kana ya'khudhuhum birawati bayanihi. Ini adalah satu kesatuan yang merupakan khobar dari Anna Al-Qur'an Al-Karim. Jadi cukup kompleks ya teman-teman. Khobar. Kana ya'khudhuhum. Kana sendiri adalah fi'il naqis. Fi'il naqis, kemudian ya'khudhuhum adalah fi'il mudhari ya. Jadi kana sendiri isim kananya ada di dalam kana ini. Jadi kita sebut kana dan isimnya merupakan ya bisa dibilang semacam mubtada gitu. Tapi yang biasa kalau aku pelajarin kana dan isimnya. Kemudian khobar kana adalah ya'khudhuhum birawati bayani. Jadi di dalam khobar kana merupakan jumlah fi'liyah, dan jumlah fi'liyah sendiri di sini adalah fi'il mudhari ya'khudhu, yang fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Kemudian hum di sini adalah maf'ul bihi,
dan birawati bayani merupakan muta'alliq bil fi'il. Jadi mereka yaitu Al-Quran itu memegang mereka, menggenggam atau mengambil ya. Mengambil itu ya khudu. Cuma kalau kita bahasakan dari konteks, maksudnya adalah membuat mereka terpukau, mempesona mereka. Jadi Al-Quran saat itu karena kana bertemu dengan fi'il mudhari biasanya mengartikan sesuatu itu terjadi secara konsisten gitu. Jadi artinya Quran itu sering banget itu, atau bisa kita katakan selalu, bisa jadi kan. Jadi Al-Quran selalu memukau mereka, selalu membuat mereka terpesona gitu dengan rawati bayanihi. Karena aku misal katakan aku nggak tahu artinya, aku bakal nge-refresh kembali ya teman-teman, bagaimana caranya aku mendapatkan penerjemahan dari ini. Rawati bayani. Jadi aku pertama masuk ke Google dulu. Kemudian aku buka beberapa tools, digital.net. Kemudian aku buka aratools.net. Dan yang terakhir adalah Al-Ma'ani. Rawah. Magnificence. Magnificence itu artinya luar biasa. Katakanlah teman-teman nggak tahu artinya kan magnificence, maka aku tulis di sini. Keindahan, kecemerlangan, kebesaran gitu. Kita ambil aja keindahan, berarti rawati artinya keindahan. Keindahan apa? Bayanihi. Bayanihi ya, karena ini adalah mudhaf ilaih, berarti keindahan dengan keindahan dari apa? Bayan. Kita ambil lagi bayan. Pernyataan, komunikasi ya. Jadi itu berkaitan dengan komunikasi. Jadi keindahan komunikasinya, keindahan pernyataannya, seperti itu. Sekarang kita terjemahin keseluruhannya, dan merupakan fakta adalah bahwa Al-Quran Al-Karim itu selalu memukau mereka atau seringkali memukau mereka dengan keindahan pernyataannya. Atau kita ambil atau pahami aja sebagai keindahan bahasanya. Wa annahum la yamlikuna anfusahum an sama'ih. Waw harf ataf. Waw harf ataf. Annahum mubtada anna, dan hum anna harf nasab, dan hum adalah isim anna. Jadi ini mubtada. La yamlikuna anfusahum an sama'ihi merupakan khobar. Jadi jumlah fi'liyah yang merupakan khobar. La adalah la nafiyah. La nafiyah. Kemudian yamlikuna fi'il mudhari yang merupakan fa'ilnya adalah waw di sini ya, domir muttasil. Anfusahum adalah maf'ul bihi, jadi ini nasab. Anfusahum sendiri idhafah, kemudian an sama'i jar majrur yang merupakan muta'alliq bi yamlikuna atau muta'alliq bil fi'il. Jadi mereka tidak mampu, dan bahwasanya mereka juga tidak mampu menahan diri mereka dari mendengarkannya atau untuk mendengarkannya. Waw harf ataf, lidzalik, li di sini adalah harf jar, kemudian dzalik isim isyarah yang kembali ke oleh sebab semua ini ya. Jadi karena sebab semua ini, semua pernyataan ini, sa'u mereka berusaha, sa'ya, sa'u. Jadi ini adalah fi'il madhi ya, yang fa'ilnya adalah domir muttasil waw. Jadi sa'u
Oh sorry, bukan sa'u, tapi sa'au. Kayak hada, hadaya, hadau. Kayak gitu ya. Jadi sa'au, bukan sa'u. Jadi oleh sebab itu mereka berusaha, mereka bergegas gitu. Sa'u. Untuk memastikan artinya, aku juga lupa. Bakal cari di sini. Sa'u. Sa'a, ya. Dia kalau misalnya nakis seperti ini antara dua nih, apakah waw atau ya. Kalau misalnya nggak ada di sa'aya, mungkin ada di sa'awa. Sa'a, sa'a, to walk, to move forward, to move across. Jadi mereka bergerak gitu. To strive nih, to strive. Strive artinya apa tuh? Coba kita cari. Mereka berjuang, berusaha keras gitu ya. Jadi bisa kita artikan sebagai mereka berusaha untuk apa? Di sini kan ila ya, teman-teman bisa lihat tuh, dia dipasangkan dengan ila, jadi bisa kita cari tuh, yang dipasangkan dengan ila artinya bakal jadi apa? Nih, to strive, nih, kalau dipasangkan dengan ila, seperti ini juga, aspire, aspire tuh artinya apa tuh? Aspire, bercita-cita, menginginkan gitu. Tapi lebih pasnya dengan konteks itu mereka berusaha gitu, atau mereka ingin juga masuk akal gitu. Jadi tergantung pemahaman teman-teman. Mereka berusaha an yahulu. Mereka berusaha untuk apa? Mereka berusaha an yahulu bainal Qur'ani wa asma'in nasi. Ini semua merupakan jar dari ilah. Dan jar majrur di sini karena ia dipasangkan dengan ilah ya, sa'au, bisa kita sebut sebagai maf'ul bihi juga masuk akal ya. Jadi ila an yahulu, semuanya ini ila an yahulu bainal Qur'ani wa asma'in nasi, semuanya merupakan maf'ul bihi dari sa'au. Mereka berusaha an yahulu. Yahulu di sini artinya adalah menghalangi, menghalau. Bainal Qur'ani wa asma'in nas, di antara Al-Qur'an dan pendengaran manusia. Jadi sam artinya pendengaran, tapi kalau dibuat jadi jamak artinya asma, menggunakan kata asma. Dan di sini bainal Qur'ani idhafah wa asma'in nasi idhafah wa harf ataf. Mereka berusaha, oleh sebab itu mereka berusaha untuk menghalangi di antara Al-Quran dan pendengaran-pendengaran manusia. Sa'au ila an la yasila ila al-udhuni li'annahum ya'lamuna anna mujarrada wusuli ila sam'i yuhdithu fin nafsi dawiyan ha'ilan wa hizzatan anifatan. Sa'au fi'il madhi waw dhamir muttasil fa'il di sa'a, jadi fa'ilnya untuk fa'il sa'a ya. Sa'a ila an la yasila ilal udhuni merupakan maf'ul bih sama seperti tadi ya. Ila sendiri dan an la yasila al udhuni merupakan jar majrur, an harf nasab, la di sini la nafiyah, yasila dia menjadi fathah karena terkena efek dari an di sini. Dan meskipun ada la ya, jadi la di sini enggak memberi efek atau menyebabkan apa-apa, jadi tetap efeknya sampai ke yasila. Ila fi'il harf jar, al-udhuni majrur li'annahum mubtada, jadi harf nasab li'anna, hum isim dari li'anna apa? Li'anna ya'lamuna, karena mereka tahu, di sini fi'il mudhari ya, waw dhamir muttasil merupakan fa'il, anna mujarrada wusulihi ila sam'i yuhdithu fin nafsi dawiyan ha'ilan wa hissatan anifatan. Jadi mereka tahu apa? Mereka tahu kalau hanya dengan sampainya ia ke pendengaran, ia akan menghasilkan getaran keras dan suara yang menakutkan ini suara ya, jadi suara atau gema yang keras dan suara yang getaran yang menakutkan di dalam jiwa. Oke, jadi semua ini
merupakan tentang apa yang mereka tahu, maka bisa kita bilang ini semuanya merupakan maf'ul bihi dari ya'lamuna. Kemudian di dalamnya anna mujarrada wusulihi mubtada, kemudian ila sam'i muta'alliq bil khabar yuhditsu fin nafsi dawiyan ha'ilan wa hizzatan anifatan, merupakan khabar dari anna mujarrada wusuli. Jadi hanya dengan sampainya ia ke pendengaran, wusulihi ila sam'i, kayaknya ini bukan ke khobar ya, ila sam'i ini mutaliknya ke wusul, jadi sampainya kemana? Sampainya ke pendengaran. Yuhdisu ini baru kita bisa bilang ini adalah khobar dari anna mujarrada wusulihi ila sam'i. Yuhdisu sendiri di dalamnya, di dalam khobar ini ada jumlah fi'liyah yang mana yuhdisu merupakan fi'il mudhari, kemudian fin nafsi merupakan jar majrur muta'alliq bil fi'il, dawiyan ha'ilan wa hizzatan hanifatan merupakan maf'ul bihi dari yuhditsu. Jadi apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan adalah gema. Jadi dawiyan ini gema atau suara yang keras ya, ha'ilan wa hizzatan anifatan. Hizzatan sendiri adalah getaran ya. Kemudian anifatan getaran yang menakutkan, yang kayak ya bisa dibilang keras juga, keras, bengis kayak gitu. Wahizatan anifatan. Jadi hanya dengan sampainya Al-Quran ke pendengaran, ia akan menghasilkan suara yang keras dan getaran yang menakutkan. Waqad hakallahu anhum hadzal usluba faqal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Dan sungguh Allah telah menceritakan metode mereka ini, maka ia berfirman, dan orang-orang yang telah kafir mengatakan, janganlah kalian mendengar Al-Quran ini dan buatlah kegaduhan di dalamnya agar kalian itu mendominasi. Jadi supaya Al-Quran itu nggak terdengar gitu mereka, metode yang mereka gunakan. Wow, di sini harf ataf, qad harf tahqiq sebagai penekanan, haka fi'il madhi, fa'iluhu lafzul jalalah. Jadi di sini lafzul jalalah. Anhum ini muta'alliq bil fi'il. Hadzal usluba merupakan maf'ul bihi dari haka. Fa di sini bisa kita bilang harf ataf ya. Qala merupakan fi'il madhi. Kemudian keseluruhan ayat di sini merupakan maqulan qaul dari qala. Oke. Jadi itu sekarang mari kita terjemahin secara keseluruhan. Tapi sebelum itu kayak biasa aku bacain dulu seluruhnya terus aku terjemahin. Wa minas sabiti annal Qur'anal Karima kana ya'khudhuhum bi raw'ati bayanihi wa annahum la yamlikuna anfusahum an sama'ihi walidhalik sa'au ila an yahulu bainal Qur'ani wa asma'in nasi. Sa'au ila an la yasila ila al-udhuni li'annahum ya'lamuna anna mujarrada wusulihi ila as-sam'i yuhdithu fin nafsi dawiyan ha'ilan wa hizzatan anifatan. Wa qad hakallahu anhum hadzal usluba faqala wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taglibun. Dan merupakan fakta adalah Al-Qur'an Al-Karim seringkali atau bahkan selalu memukau mereka dengan keindahan bahasanya, dan mereka juga itu tidak mampu menahan diri dari mendengarkannya. Oleh sebab itu mereka berusaha, mereka itu sangat ingin untuk menghalangi untuk menghalang-halangi di antara Al-Quran dan pendengaran manusia. Mereka berusaha agar Al-Quran itu tidak sampai ke pendengaran karena mereka tahu bahwa
hanya dengan sampainya ia ke pendengaran, ia akan menghasilkan suara atau gema yang keras dan getaran yang menakutkan di dalam jiwa. Waqad hakallahu anhum. Dan sungguh Allah telah menceritakan metode ini yang mereka gunakan gitu. Metode ini yang tentang mereka. Dia berfirman, Allah Azza wa Jalla berfirman, dan orang-orang kafir berkata, janganlah kalian mendengarkan Quran ini dan buatlah kegaduhan di dalamnya agar kalian mendominasi. Suratul Fussilat ayat ke-26. Karena yang di sini agak panjang ya, kalau teman-teman lihat paragrafnya, aku bakal buat pembahasannya di video selanjutnya. Demikian yang bisa aku share. Jadi kita sampai sini aja, demikian yang bisa aku share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.